Hai teman-teman, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Neville Frenzel. Saya berasal dari SMP Saverius 1 Batu Raja. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan tentang legenda si pahit lidah. Hei teman-teman, kalian tahu tidak bagaimana cerita tentang si pahit lidah? Mari kita dengar kisah yang berikut ini. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang pemuda bernama Serunting yang tinggal di Semidang, Sumatera Selatan. Ia adalah pangeran dari raksasa yang bernama Putri Tenggang. Pada suatu hari, Serunting menikahi seorang gadis desa. Gadis desa tersebut mempunyai seorang adik bernama Arya Tebing. Sebelum menikah, kakak dan Arya Tebing tersebut tinggal di dalam sebuah gubuk kecil. Setelah menikah, kakaknya tinggal dengan suaminya di istana, dan tinggallah Arya Tebing hidup sendiri di gubuknya. Arya Tebing dan kakaknya memiliki sebuah kebun yang agak luas. Sebelum pindah, kebun tersebut dibagi menjadi dua, yang dibatasi oleh sebuah pohon besar. Setelah pembatas tersebut dipasang, hujan yang deras turun sangat lama, dari pagi hingga malam. Keesokan harinya, pagi yang cerah pun tiba dan matahari bersinar terang seperti biasanya. Namun, suatu keanehan terjadi. Terlihat tanaman jamur yang tumbuh pada batang pohon pembatas tersebut. Tapi, jamur yang tumbuh jauh berbeda. Jamur yang tumbuh menghadap ke kebunnya Serunting hanyalah jamur biasa. Tetapi, jamur yang tumbuh menghadap ke arah kebun Arya Tebing adalah jamur emas. Arya Tebing terkejut melihat jamur emas yang tumbuh tersebut, dan ia langsung memetiknya. Setiap hari Arya Tebing memetik jamur emas tersebut. Lama-kelamaan, jamur yang telah dipetik terkumpul sangat banyak. Kehidupan Arya Tebing menjadi lebih baik. Rumahnya sudah dibangun, sehingga bukan lagi berupa gubuk. Suatu ketika, Serunting diam-diam mengikuti Arya Tebing yang sedang pergi ke kebun. Ketika hendak memetik jamur, Arya Tebing dikagetkan dengan kehadiran Serunting. Hei Arya Tebing, ternyata selama ini engkau mencurangiku. Mengapa engkau membalik pohon pembatas tersebut, sehingga jamur emas yang seharusnya tumbuh ke arah kebunku malah tumbuh ke arah kebunmu? Tuduh Serunting. Apa maksud Kakanda? Aku tidak pernah melakukan hal itu. Lagi pula, jika kakak ingin jamur emas tersebut, aku pasti akan memberinya, jawab Arya Tebing. Semua jamur emas ini harusnya menjadi milikku. Maka ayo kita berkelahi. Yang menang akan mendapatkan semua jamur emas tersebut. Arya Tebing terkejut dengan perkataan Serunting, dan ia lalu menjawab, baiklah Kakanda, tapi beri aku waktu 2 hari untuk bersiap-siap. Dan Serunting memberikan waktu kepada Arya Tebing selama 2 hari. Arya Tebing bingung, dan ia berpikir bagaimana caranya mengalahkan kakak Serunting yang terkenal sakti. Dan akhirnya Arya Tebing mendapatkan ide. Ia secara diam-diam mengendap-endap ke istana dan menemui kakaknya. Ada apa kau menemuiku secara diam-diam, Arya Tebing?
tanya kakaknya. Dan Arya Tebing menceritakan semua kisahnya dengan Serunting. Dan Arya Tebing berkata, "Tolong beritahu aku apa kelemahan Kakanda Serunting. Jika ia dapat mengalahkanku, aku pasti akan dibunuhnya. Tapi aku berjanji, jika aku dapat mengalahkan Kakanda Serunting, aku tidak akan membunuhnya." Baiklah kalau begitu. Kelemahan Kakanda Serunting terletak pada rumput ilalang yang selalu bergoyang, walaupun tidak ada angin yang berhembus. Setelah mengetahui, Arya Tebing pun merasa lega. Pada hari yang sudah ditentukan, pertempuran pun berlangsung antara Arya Tebing dan Serunting. Arya Tebing memang masih kalah kekuatan dengan Serunting. Tapi ia tidak takut karena ia sudah tahu kelemahan Kakanda Serunting. Ketika sudah sangat terdesak, Arya Tebing melompat dan menombak rumput ilalang tersebut. Lalu Serunting jatuh. Bagaimana kau tahu kelemahanku, Arya Tebing? Aku tahu. Pasti kakakmu yang memberitahukan. Arya Tebing menjawab, "Pergilah Kakanda, aku sudah berjanji untuk tidak akan membunuh Kakanda." Dan akhirnya Serunting pergi jauh meninggalkan kampung halamannya. Ia berjalan jauh dan sampai di lereng Gunung Siguntang. Ia kelelahan dan akhirnya beristirahat di sebuah batang pohon besar. Tiba-tiba ia mendengar suara memanggil. Hei anak muda, apakah kau mau mendapatkan kesaktian para dewa? Serunting pun terkejut mendengar suara tersebut. "Siapa kau? Dan kesaktian seperti apa yang akan kudapatkan?" Aku Sang Hyang Mahameru. Kau harus bertapa di bawah rumpun bambu sampai tubuhmu terselimuti oleh batang pohon bambu tersebut. Dan akhirnya Serunting langsung bertapa di bawah pohon bambu tersebut. Setelah 2 tahun, Serunting berhasil mendapatkan kekuatan tersebut. Apapun kata yang diucapannya akan berubah menjadi kutukan. Ketika di perjalanan pulang, Serunting mencoba kekuatan barunya tersebut. "Hei hamparan padi, berubahlah kalian menjadi emas." Sangat ajaib, hamparan padi tersebut berubah menjadi emas. Selama di perjalanan, Serunting selalu melakukan hal baik kepada semua makhluk. Dan ketika sampai di rumah, Serunting bahkan tidak menyimpan dendam kepada Arya Tebing. Tetapi ia malah meminta maaf kepada Arya Tebing. Demikian cerita dari saya, terima kasih.